Oke. Gampang ya. Yuk, Bapak sebelahnya. Oke. Nggih, monggo. Yuk, Bapak Mic-nya sebelahnya. diganti sebelahnya. Sebelahnya. Assalamualaikum, nama saya Nurdin, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Tujuan saya ke sini Dari Lampung. Dari Lampung, ya mau minta supaya kaki saya sembuh, Pak. Habis jatuh, Ya. hampir 1 bulan ini saya nggak bisa jalan. Bapak punya istri gak? Enggak. Mana mic-nya? Deketin. Bapak punya istri enggak, gak? Enggak. Bapak cari celana dalam lawan jenis. Oh, Gimana caranya tuh? Iya. Mumpung di sini kan Banyak. kita satu jamaah ya. Iya. Enggak apa-apa. Kalau ibu nyedekahin celana dalamnya ke bapak, kan ibu punya tabungan 1 poin di akhirat. Alhamdulillah. Monggo, monggo. 1 poin di akhirat tuh, Bu, bukan di dunia. Iya. Berarti kakinya langsung masukin selakangan. Gampang, Pak. Bapak pakai cari celana dalam perempuan, Bapak pakai. Iya. Setelah Bapak pakai, Iya. nanti buat gosok itu Yang sakit. Iya, yang iya. sakit, nanti Oh, sembuh. Oke. Nggih, nggih. Gak usah nyari celana dalam ke ibu-ibu, beli Iya. aja celana dalam perempuan, Bapak pakai. Oh, Yang iya. seukuran pinggangnya Bapak. Iya, iya. Nah, nanti udah pakai sehari, yang pas nempel di alat kelamin Bapak digosok ke bagian yang sakit. Iya. Nanti sembuh. Iya. Alhamdulillah. Nah, kedua kali saya ini pengeluaran sama pemasukan ini gede pengeluaran, Pak. Jadi pemasukan 100 juta, pengeluaran 100 lebih gitu, Pak. Oh, gampang, Pak, baca Quran. Orang yang baca Quran surplus. Orang yang nggak baca Quran minus. Itu 1. Kedua, Bapak paksain Iya. sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ya, Bos. Kenapa? Karena orang yang sholat ba'diyah qobliyah pasti mobilnya cicilan, pasti motornya cicilan, Iya. pasti rumahnya cicilan, pasti istrinya cicilan. Iya. Nah, Bapak paksain. Itu aja. Oh, Oke. iya, Pak. Oke, terima kasih, Ya. Pak, atas dari Bapak. Boleh. Yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, nanti muter. Nanti muter. Pas terakhir Bapak, Monggo. pas mau Bapak, Saya kita dari stop Bekasi, selesai. Nama? Nama Guntur dari Bekasi. Ya. Tujuan- Sehari-harinya apa? Sehari-harinya saya dagang buah, Pak, rugi mulu, Pak. Buah Iya, di pinggir jalan atau di rumah? kaki 5. Kaki 5. Buah apa aja yang dijual? Buah lokal, buah impor. Gampang. Ada tamu RDAY di India. Dia nonton YouTube RDAY di India. Dia dagang buah. Sekarang kaya raya di India. Dia masuk TikTok. Kemarin masuk YouTube, masuk TikTok. Dia bikin sendiri. Apa yang dilakukan? Dia pakai BH istrinya. Digosokin ke buah apel. Masya Allah, Masya Allah. Ke buah alpukat. Ke buah mangga. Ke buah melon. Ke buah semangka. Nah, karena dia kan yang ini perempuan. Nah, Bapak tinggal ngelapin. Jorok gak? Ya enggak lah, kan kalau kita mau makan pasti dicuci. Ya. Gitu. Jadi Bapak pakai itu. Kalau nggak ada istri bagaimana, Pak? Apa? Kalau nggak ada istri. Nggak Ini punya istri. banyak. Pakai punya Bapak. Pakai celana Bapak. Oh, tangan saya Dilap. sendiri ya? Ya. Bisa? Bisa, Pak. Jorok gak? Nggak jorok lah, maksud jorok. Kan itu kan nanti dicuci. Ya jangan di depan umum. Lo ngerjainnya jangan di depan, ngerjainnya di belakang. Misalkan lo numbuk peti-peti di bawah, ngelapin gitu. Kalau ada orang ya diumpetin. Jorok Pak Haji? Enggak lah, enggak jorok. Tapi sekarang udah nggak dagang, Pak. Hah? Riado di sini. Oh Riado, ya udah tinggal praktekin aja. Ini kan Riado sebulan kan dapat tanah 2000 meter, 2500 meter. Lo Riado aja. Iya. Lo Riado nanti di sini. Ngawinin Pak. kuda gua kan kurang jantan. Kurang pejantan. Kalau Riyato nggak usah berpikir tentang gaji, ikhlas saja. Coba lu cerita pengalaman lo. Ya. Kalau bisa manjur Riado lo Saya sebulan. selama di sini pada waktu itu tidak berpikir dapat gaji seperti karyawan yang lain. Saya kan tanya, zaman kerja di sini satu hari berapa? 50.000. Saya nggak usah begitu, sudah yang penting saya ikhlas untuk membantu ini
ternaknya anak-anak yatim yang berupa bebek. Dulu di bagian divisi bebek. Sana, bawah sana. Ya, 800 ekor bebek selama 1 bulan. Pulang tanpa disangka-sangka diberi orang uang suruh beli sawah 2.500 meter. Harganya 170 juta rupiah. Itu pun tanaman-tanamannya pun masih disumbang juga. Saya nanam apa dibantu, saya nanam apa dibantu sampai sekarang. Itu barangkali Pak, monggo yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, sebelahnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Mispan dari Banjarnegara, Pak. Banjarnegara. Nah, karena saya itu melihat YouTube-nya Pak Haji ini, dan jadi saya terinspirasi. Jadi kepengen melihat langsung ke sini. Udah ngeliat langsung belum? Ternyata itu ketemu, alhamdulillah. Ini hari ini baru sampai Pak. Ini Apa aja yang dilihat di sini? Anak yatim udah lihat? sudah Pak. Ibu yatim? Yatim belum ketemu Pak. belum. Ibu yatim belum. Hah? Kalau ibu yatimnya belum. Kalau anak-anak yatim sudah, alhamdulillah. Jadi saya pengen nanya ini Pak Haji. Jadi kan sudah mutar 3 bulan kami Pak. Muter Karena ini kemana? mutar nyari barang yang hilang itu Pak. Apa yang hilang? Karena kita kan punya hutangan mobil ini 2. Jadi dibawa kabur orang semua. Jadi kan jadi mumet kita ini. Karena kita itu kan namanya tulang kecil ini Pak. Kita itu disuruh bayar tiap bulan itu 20 juta. Ini 3 bulan kemudian udah saya bayar. Ini yang kedepannya itu bingung saya membayar pakai apa kan itu. Jadi setelah itu saya niat bertemu ke sini. Istilahnya tuh mau. Bos, gue punya grup yang khusus nanganin barang-barang hilang. Dia praktekin ilmu RDAE, ketemu. Mobil yang hilang udah 3 bulan ketemu. Ijazah yang hilang ketemu. Terus kunci mobil sama STNK-nya ketemu. Nah, lo coba nanti hubungin namanya Rina. Lo masuk di grupnya dia. Lo catat nomor HP-nya Rina. Rina Jogja. Rina Jogja. Ini lo catat. Kenapa Pak Haji nggak mau ngajarin? Mau saya, tapi lo langsung aja ke yang udah praktek. yang udah praktek aja. Namanya Rina. Semua yang hilang ketemu. Kemarin ada tamu RDI alat kelaminnya bececeran ketemu. Kalau alat kelamin sih insya Allah enggak Pak. Cuman barang aja ini barang kreditan. Jadi kita kayak pusing kepalanya gitu kan. Ditagihin terus sama debt collector itu. Namanya Rina. Mana Rina? Berapa Pak Haji? HP-nya bagus tapi saya jadul. Rina Travel. Orang yang rambutnya abang itu Pak Haji. Ini 0895 Nggih. 4227 981. Namanya Rina. 1 2 3 4 5 0895 42 4227 ya 981. 11 Suaminya udah nggak pulang aja bisa pulang, bisa ketemu, balik lagi. Istrinya nggak pulang bisa ketemu. Mobilnya yang udah 4 bulan hilang bisa ketemu. Ijazahnya hilang bisa ketemu. Kunci mobil sama STNK-nya hilang ketemu. Nah, lu tinggal bilang, Rina, saya ini namanya ini. Saya punya mobil hilang. Ajarin saya dong biar mobil saya ketemu, nanti diajarin sama Rina. Nanti kamu masuk grupnya dia aja. Namanya grupnya Berkah Semesta. Dia punya grup. Berkah Nanti lo, Semesta. ya, Rina ajarin dong. Kebetulan di sini kan Rina tuh punya utang 410 juta. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah, lu praktekin. Rina utangnya 410 juta. Kalau dia bisa, lu harus bisa. Kenapa Pak Haji nggak mau ngajarin? Yang dijalanin sama Rina ilmunya RDI juga. Karena kalau gua ngajarin kan mempersingkat gampang. Jadi lu nanti nanya permasalahan lu, jawabannya sama.
Bisa? Insya Allah Namanya bisa. Rina ya. Karena kan rencana di sini saya mau nginap 1 minggu Pak Haji. Boleh. Jadi boleh. sudah ada numpang di kamar nomor 1 yang baru situ. Boleh. Nah, Sama istri. kalau bisa bos, lu paksain besok hari Jumat malam Sabtu, lo paksain ikut ijab kabul api unggun. Kalau Haji Marco bisa cair 460 miliar, kalau orang Lampung bisa cair 4 miliar, lo harus cair lebih dari itu. Bisa gak? Bisa kan, Haji Marco kan ijab api unggun. Kedua, hari Sabtu kita ada acara memuliakan anak yatim. Bergembira, lomba-lomba. Nah, bisa gak lo bikin anak yatim ketawa? Jangan lo ketawa anak yatim, ngetawain anak yatim, tapi anak yatim ngetawain lo. Bisa gak biar hajat lo terkabul? Jadi Gimana apa Pak Haji? Badut dah. Badut. Kalau telanjang malah dikira gila ini. Hah? Kalau badut mungkin musik lah, masih. Pokoknya biar anak yatim lihat lo ketawa gimana? Biar hajatnya terkabul. Namanya memuliakan anak yatim. Diusahakan Pak Haji. Ya, bikin ibu yatim terkencing-kencing. Bisa gak? Didik-didik. Itu bahaya. Didik-didik. Bikin ibu yatim terkencing-kencing. Dari atas ke bawah. Gimana caranya? Besok kita hari Sabtu anak yatim naik odong-odong. Nah, lo yang nyupirin aja odong-odong kalau lo bisa. Udah bisa Pak. Hah? Takut karena jalan rame nggak bisa Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau gendong ibu yatim bisa. Bisa. Nah, ya wes. Kalau yang kurus, Mangku kalau yang ibu gemuk yatim. nggak sanggup. Ibu yatim kalau naik odong-odong dia takut. Maunya dipangku. Bisa gak lo mangku ibu yatim? Bisa kalau cuman mangku bisa. Bisa, lo pulangnya langsung SP3 sama istri lo. SP3, surat pemberitahuan pemanggilan pajak. Pajak mangku. Galah. Nah, nanti lo paksain hari Minggu harus ikut, wajib berenang di kolam renang. Jadi hari Minggu, jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu isinya cuma nyenengin anak yatim. Hari Jumat potong sapi, sedekah patungan potong sapi. Nanti dagingnya dibagiin anak yatim. Nah, abis maghrib, hari Jumat abis maghrib kita pembacaan sedekah 1 juta, 1 hajat, 1 ijab di depan api unggun, namanya acara jerit malam. Lo paksain datang. Kedua, hari Sabtu anak yatim naik odong-odong. Nah, ibu yatim juga naik odong-odong. Pokoknya kita muliain anak yatim dan ibu yatim. Nah, kalau anak yatim naik odong-odong udah berani. Nah, ibu yatim tuh yang kadang cengeng. Nah, lo bisa gak tugas lo mangku ibu yatim? Mangku 1 bisa, kalau semuanya suruh mangku nggak sanggup Haji. Alah ora, yang satu di pangku, yang satu gelendotan. Yang satu minta gendong. Ya, hari Minggu jam 7 Bapak Ibu yang nginep di RDAY wajib ijab kabul di kolam renang. Bapak dan Ibu naik apa dong ke kolam renangnya? Naik odong-odong, gratis. Jadi hari Jumat gratis acaranya, hari Sabtu acaranya gratis, hari Minggu gratis. Pak Haji, kan kadang saya capek lapar, makan gratis. Cemilan gratis, minum gratis. Gitu. Paksain, yang penting Bapak harus bisa ijab. Jadi kalau hari Minggu ijabnya di mana? Di dalam kolam renang. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ya di kolam sambil digendong anak yatimnya, sambil ijab, main kereta-keretaan, pokoknya bikin dia gembira, senang. Kalau anak yatimnya yang masih menyusui, ya Bapak nggak boleh ijab. Karena kan ibunya, anak bayinya yatim yang kecil rewel, dia nyusu. Kenapa saya nggak boleh ijab di situ Pak Haji? Karena dia pasti nenen. Ngerinya Bapak boleh ijab tapi mesti bawa botol susu. Atau Terima kasih, langsung Pak Haji, nenen. atas pertanyaan. Langsung nenen. Yuk, sebelahnya yang belum.
Yang belum mana yang belum? Ayo, nama. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya nama Yono dari Kalimantan Barat. ya, Saya di sini sudah menjalankan kurang lebih sekitar 3 minggu. ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Rencana saya besok mau pamit Ya. untuk pulang. Kenapa nggak pamit hari Senin? Karena di rumah lagi dalam keadaan duka Pak Haji. Oh, kan udah dikubur. Siap sudah. Udah Senin aja bos. Jadi Jumat lo bisa seneng-seneng, gembira. Sabtu, Minggu, Senin pulang. Siap Pak Haji. Saran gue Senin ntar gue ijabin hajat lo terkabul. Siap. Senin hajat lo terkabul gue ijabin. Amin. Oke? Siap Pak Haji. Oke, yuk sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abi dari Bima, Pak Haji, Ya, 5 NTB. NTB. ya, Alhamdulillah saya sudah hampir 3 bulan di sini, Pak Haji. ya. Saya ikut ibadah ekstrim di sini. Heeh. Setiap malam saya tahajud dan baca Quran di masjid. Ya, Terus ada yang saya ajukan sekarang ya. untuk menambah untuk RDAY ya. Jadi saya lihat yang di atas itu di apa tuh di perumahan atas atau sama bawah itu saya mau sedekah tenaga Iya, bersih-bersih rumput apa di tanam-tanam itu gitu. boleh. Sambil menunggu sholat ya. Ya. Jadi nggak begitu banyak, paling 2 jam atau 1 jam Ya. gitu ya. Mungkin di bawah juga itu yang di apa itu di lapangan kuda ya, kayaknya ada rumput-rumput gitu. Pedok. Ya gitu. Boleh. Sama di atas itu saya lihat di perumahan atas ya Pak Haji. Ya. Ya, rumput-rumput saya Bersihin. bersihkan. Sihin. Iya. Ya nggak apa-apa bos, sedekah profesi bos. Iya, gitu ya. Hampir 100% tamu-tamu RDI yang riadoh hampir 100% terkabul. Amin, amin. Jadi, Kalau Bapak lihat yang tadi pamit tuh, yang salam nama saya, iya. itu kan terkabul. Amin. Alhamdulillah. Nah Bapak juga harus begitu. Betul, ya. Ya. Makanya mumpung saya masih Kemarin di sini. saya sabdain, Iya. 2026 lo harus berangkat haji. Amin. Nggak taunya namanya keluar Iya. suami istri. Alhamdulillah. Nah lu juga gitu. Jadi mumpung saya masih di sini kan karena itu saya jauh, biarpun berapa bulan saja nanti di sini kan sampai sepuas saya mempelajari di sini gitu loh, Pak Iya Haji. boleh bos. Ya, Oke. mulai besok atau kapan itu Ya. saya ngomong ke Pak. Boleh malam ini aja bos nyebutin rumputnya. Besok Pak. Rumput Kan istri. untuk tahajud Ibu nanti Pak. yatim. Ibu yatim gondrong-gondrong. Iya. Mengerikan ya. Nanti kasih tahu Pak Hanu, Pak Sidik Pak. Pak Haji. Pak Sidik melapor ke Pak Sidik dulu. Ya. Oh iya, makasih. Jadi begitu. Yo, yang laki udah habis? Udah? Ibu-ibu, Yuk, ibu-ibu monggo. Gantian. Itu mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama saya Ibu Husnawati, Ya. Pak. Asal saya dari Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju yang pernah dilanda gempa. Ya. Termasuk rumah saya hancur rata tanah. Nah, saya mengalami beberapa cobaan dari Allah. Cuman saya katakan itu hak Allah, terserah. Saya sudah menyerahkan diri apapun itu. Jadi Bu, ada Allah tuh nggak pernah ngasih cobaan. Oh. Kayak nggak ada kerjaan aja. maaf Pak Haji. Nggak ada. Itu karena kurang sedekah. Udah sedekah kurang Iya. banyak. Iya, Orang yang sedekahnya kurang banyak dijarah lah. Itu kan dijarah udah sedekah kurang banyak. Kurang banyak. alhamdulillah Pak Bukan Haji. Alhamdulillah. bukan dicoba. Emang nggak ada kerjaan apa nyoba-nyoba. Ayo. Baru saya pertama melihat dari YouTube Pak Haji, di situ mulai hati saya katakan insya Allah saya ketemu sama beliau. Di beberapa
kejadian yang ada setelah rumah rata tanah, kemudian suami stroke dan sebagainya, saya hanya bisa senyum. Setelah saya melihat di YouTube bahwa inilah mungkin saya dapatkan pencerahan dari Pak Haji. Pernah satu kali Pak, anak saya sakit, saya tidak tahu lagi ini bagaimana anak sakit lagi. Akhirnya saya coba sholat, kemudian saya katakan bahwa dengan ridho Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia anak yatim kandang MB pimpinan Bapak Haji Dwi Susilo. Saya sebut insya Allah anak saya keluar. Saya tidak punya uang 1 sen Pak. 8 hari di opname, tidak punya BPJS. Kami tidak bayar sejak gempa. Alhamdulillah dokternya katakan hari ini anak ibu bisa keluar selama 8 hari, ada yang bayarin, saya tidak kenal sampai sekarang. Saya Tepuk tangan buat ibu dari Mamuju. Makanya kemarin saya katakan setelah ada kejadian lagi, ada anak saya semakin dengan ekonomi yang makin melemah sekarang Pak ya. Jadi anak saya dari hotel. Kata siapa ekonomi lemah? Ibu coba lihat ke Plaza Indonesia. Orang belanja miliaran tuh beli tas. Sulawesi Barat Pak. Iya. Sulawesi Barat. Saya makan di Sari Ratu di Plaza Indonesia. Makan tadi Ram itu yang makan. Nggak ada mana ada Bu. Pak, alhamdulillah. Mohon maaf Lu ini jangan Pak bilang Haji. gini. Ekonomi lagi melemah. Ucapan adalah doa. Jadi lo doang yang lemah, yang lain enggak tuh. Iya. Ini ngaceng. Enggak lemah. Ngaceng. Alhamdulillah. Jangan bilang bahwa ekonominya lagi terpuruk. Mana ada. Orang bilang dulu 98 kerusuhan, tapi sekarang jaya raya tuh. Ya, Katanya Covid. Mana enggak. Udah tenang aja Bu. Iya. Jadi kata-kata negatif jangan diucap. Iya. Mohon Jadi maaf. kalau memang ibu lihat lagi susah, ibu ngucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah 999 kali sehari 27 kali minimal. Saya Pas- berangkat dari Sulawesi Barat Pak Haji, saya Iya. cuman katakan saya pasti ketemu sama beliau. Iya ketemu. Saya ketemu. Tadi saya datang Pak Haji, ada beberapa informasi enggak bisa ketemu, katanya nanti malam juga, tapi saya yakin saya bisa ketemu. Berarti ibu Tadi tinggal pagi. ngucap lagi aja yang kayak tadi. Pasti Iya, ketemu, mohon pasti maaf. ketemu. Pasti ketemu, Ah, pasti ah, ketemu. Pasti ketemu. Tadi tiba-tiba ada informasi ini Pak Haji datang, ya Allah. Alhamdulillah saya bisa. Iya. Alhamdulillah saya dipertemukan, alhamdulillah. Nah kemudian Pak Haji saya punya utang banyak. Ntar diajarin ya cara Saya utang punya lunas ya. banyak, iya. Kalau Ya, Haji itu aja. Marco bisa cair 460 miliar, masa ibu enggak? Alhamdulillah. Buka Den, ntar taruh di sini Den. Ya mungkin. Buka di situ Den. Kemudian anak saya Pak Haji sekarang, alhamdulillah kedepannya ada pekerjaannya Pak. Boleh, tadi ajarin. Tadi Eh, ajarin. Tiga-tiganya. Boleh. Iya. 5-5 juga nggak apa-apa. Cuma 3 Pak Haji. Anak tetangga sekalian. Tadi Ya. ajarin. Alhamdulillah Pak Haji saya bisa ketemu, dipertemukan Allah. Alhamdulillah Pak Haji. Saya pernah ke pantai Pak, saking galaunya saya bilang, saya buka di YouTube Pak Haji, saya mau ketemu. Saya bilang sampai nangis-nangis, Ini saya ketemu. mau ketemu. Saya bilang saya mau ketemu. Benar. Saya Ini ketemu gak nih? Saya ketemu alhamdulillah Pak. Padahal bayangan saya hari Jumat, malam Jumat, tapi alhamdulillah saya ketemu. Saya Kalau apa malam ya, Jumat rame banget. Enakan di sini, taruh sini. Tatakan piringnya mana? Oh, yang dari tanah. Nah kayak gini bos. Jadi bapak dan ibu kalau nggak mau kena penyakit minumnya pakai ini. Orang dulu minum pakai ini gak? Iya dituang. Terus kalau mau minum air putihnya pakai kendi, ya kan? Yang diminumnya begini ya. Nah gitu. Maunya saya, besar ininya. Ini besar. Ininya. Kalau yang kendi besar segini. Ini kan buat teh. Kalau kendi buat air putih. Dulu kan belum ada kulkas. Jadi kalau minum air kendi tuh
seger. Ya kan, dingin kan? Nah makanya dulu orang nggak ada yang penyakit. Nah sekarang bapak dan ibu kalau sakit-sakitan beli ini aja minumnya. Nih orang zaman dulu Pak Bu, orang bunting pasti wajib makan ampau. Tanah lempung yang digerus, yang kalau ngerebus daun pepaya supaya nggak pahit kan pakai itu kan. Nah kalau orang bunting sambil nyemil-nyemil. Nah coba bapak dan ibu pakai ini. Kan saya tanya, bos kok umur lo panjang? Tuh, oh minum pakai ini. Iya kayak ini gua. Belinya di mana? Ada gak di kampung-kampung? Di pasar? Ada beli pakai ini aja. Murah kok, paling berapa? 100.000 apa 200.000? Nggak sampai. Ah ya udah. Bapak yang mau beli atau saya yang beliin? Ah, pakai ini ya. Gitu. Sulbar enggak ada Pak candy kayak gitu. Nanti di pasar sini saya ambil baru. Nah ini pakai ini Pak. Nih nanti minumnya diseduh panas. Nggak taunya yang bikin umurnya panjang nih karena ada tanahnya ini. Kalau kita kan kebanyakan enggak. Gelas. Stainless. Nah coba ini. Pak Haji emang orang zaman dulu rata-rata lahiran normal. Rata-rata lahiran normal. Oke? Yuk Pak Haji, sebelahnya. Ini cobeknya. anak kedua saya juga ada kanker payudara Pak Iya Haji. nanti diajarin. Ah. Kita diajarin. Oke. Yuk sebelahnya. Makasih. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya Hariroh dari Madura. Madura. Ya. Coba ngomong Madura gimana? Madura. Nanyanya pakai bahasa Madura. Bapaknya nanti nggak ngerti. Gelasnya mana Den? Oh ngerti. Artinya nyon atanya bapak iki. Panjenengan gila kan jelasakin compo menabi pingin laku kan dikencingin iki. Nggih. Nah, menabi kebalikannya, rumah pingin dimiliki. Rumah pengen dimilikin. Iya. Ibu remas alat kelamin ibu, tempelin di tembok. Nah, kayak yang ijab rumah ya ada. Betul. Privat rumah itu Pak Haji ya. Bukan Jadi dikencingin. milik. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, rumah ini jadi milik saya selamanya. Tempelin. Terus tempelin. Itu rumahnya nenek saya, Pak. Bisa ditempelin. Sekarang pertanyaannya, alat kelamin ibu masih ada gak? Kok banyak? Ada. Coba periksa dulu. Banyak katanya Pak Haji. Kalau tanah ya tanahnya yang Ya tanahnya dikencingin. Terus jadi milik. temboknya Jadi dianu. milik. Temboknya- Tanahnya dikencingin jadi milik. Kalau tembok rumah temboknya. Gitu. Ini lagi. Kalau Pak Haji. misalkan ibu mau ngambil dia jadi mantu ibu. Ibu remas alat kelamin ibu diem-diem pas salaman. Jadi mantu saya. Oh, iya. Jadi mantu saya. Entah jadi mantu ibu. Asal jangan suami orang, Pak. Apa? tambah Ini lagi apa? Pak Haji kan tempo hari privat itu kan hajatnya 2 tapi beda. Tapi caranya itu sama. Terus itu dilakukan barengan malam itu juga atau gimana? Pertanyaannya apa? Kan saya privat. Nah, hajat saya itu cara ngamalkannya itu sama gitu loh. Itu Ya. ada dilakukan malam itu bersamaan atau Emang hajatnya apa? yang itu loh Pak Haji, anak saya yang pingin beasiswanya keluar, Apa? pingin beasiswanya keluar. Oh ya kayak Haji Marco dilangkahin. Enggak, waktu itu sama Pak Haji suruh colek 99 terus di mulut. Iya Terus yang colek. itu yang apa itu yang hutang itu lagi suruh giniin. Itu apa bersamaan malam itu Enggak juga? dong, satu hajat satu ijab. Gitu. Sekarang ijabnya buat yang beasiswa, nanti ijab lagi satu lagi yang apa gitu. Iya. Nggak boleh bersamaan. Oke? Nah, iya, nah itu ini lagi Pak Haji. Apa? Kan waktu seminar di Puncak, Bapak bilang kalau punya tahi lalat di alat kelamin, Oh itu mesti privat, oh karena lama. iya, Bisa 2 jam, kasihan yang lain. ternyata Iya. ada di
Jadi Ini orang aja. yang punya tai lalat di tete, utangnya nggak akan lunas sampai kapanpun. Biarpun lunas top up, udah mau lunas take over. Nggak pernah top up Or saya, Pak. iya, pokoknya nggak bakal lunas. Orang yang punya tai lalat di alat kelamin, sampai kapanpun nggak akan lunas utangnya. Gitu. Orang yang punya tai lalat di punggung, pasti pasangannya sakit-sakitan. Gitu. Kalau dia tai lalatnya besar, agak besar dikit, pasti mati lawan jenisnya. Gitu. Kalau dia belum nikahin anak, nggak boleh bangun rumah. Kalau dia bangun kuburan, pasti dia nggak akan punya rumah. Tapi ada gak tolak balanya? Ada, pasti diajarin di sini.